Pernah kebayang nggak gimana kalau mesin itu bisa ngobrol sama kita? Bukan ngobrol beneran ya, tapi ngasih tahu kita, aku bentar lagi rusak loh. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas teknologi keren yang bikin ini jadi kenyataan. Predictive maintenance. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi buru-buru mobilnya mogok. Atau pas lagi panas-panasnya AC di rumah malah mati. Nyebelin banget. Kerusakan yang tiba-tiba datang itu selalu bikin repot. Tapi coba bayangin gimana kalau mesin-mesin itu bisa kasih kita peringatan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah loh. Inilah ide utama di balik predictive maintenance. Ini tuh lompatan besar banget. Kita nggak lagi nungguin sesuatu rusak baru dibenerin, tapi kita benerin sebelum benda itu rusak. Keren kan? Jadi, mesin-mesin itu seolah-olah beneran bisa berkomunikasi sama kita. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya sebuah mesin bisa melihat masa depan? Yuk kita bongkar cara kerjanya. Ini sama sekali bukan sulap atau sihir. Anggap aja kayak gini, kita punya dokter yang super jenius. Nah, data itu ibarat semua gejala yang dirasain pasien. Dan kecerdasan buatan atau AI itu adalah otaknya si dokter. Dia menganalisis semua gejala itu buat nemuin penyakit, bahkan sebelum jadi parah. Prosesnya itu sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada sensor-sensor kecil di mesin yang kerjanya ngumpulin data terus-menerus. Kedua, semua data yang masuk itu dianalisis langsung, saat itu juga, atau real time. Dan yang terakhir, dari analisis itu, si AI bisa bikin prediksi cerdas. Dia bisa nebak apa yang bakal terjadi sama mesin itu. Terus, data apa sih yang didengerin sama AI ini? Coba bayangin, mesin itu kayak tubuh kita. AI ini memantau tanda-tanda vitalnya. Dia merhatiin getaran, suhu, bahkan arus listrik. Contohnya nih, kalau getarannya tiba-tiba naik sedikit aja dari biasanya, itu bisa jadi sinyal awal, wah, kayaknya ada bantalan roda yang mau aus nih. Nah, dari semua data yang seabrek itu, sebenarnya ada satu perhitungan kunci yang jadi jantungnya. Satu metrik yang benar-benar ngubah permainan. Apa itu? Namanya adalah Remaining Useful Life atau disingkat RUL. Gampangnya gini, RUL itu adalah perkiraan sisa waktu, sisa umur sebuah komponen atau mesin sebelum dia kemungkinan besar bakal rusak. Ini dia angka saktinya. Konsepnya sendiri sebenarnya simpel banget kok. Misalnya, ada sebuah komponen mesin yang didesain buat tahan 1000 jam. Nah, sekarang dia udah jalan selama 800 jam. Berarti remaining useful life-nya tinggal 200 jam lagi. Simpel kan? Tapi informasi ini, wah, kuat banget dampaknya buat nentuin kapan harus servis. Jadi intinya, dengan tahu RUL secara akurat, kita itu kayak punya bola kristal buat mesin-mesin kita. Nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak. Semua keputusan jadi berdasarkan data dan prediksi yang solid. Dan dengan tahu hal ini, manfaatnya luar biasa banyak. Bayangin ya, waktu mesin berhenti kerja atau downtime jadi minimal banget. Biaya perbaikan dadakan yang super mahal itu bisa kita pangkas. Umur mesin jadi lebih awet. Dan yang paling penting, semua perbaikan bisa dijadwalin dengan pas dan bisa diprediksi. Ini efisiensi level dewa deh. Oke, itu kan teorinya. Sekarang, gimana di dunia nyata? Di mana aja sih teknologi ini udah dipakai dan benar-benar ngebawa perubahan? Jawabannya, hampir di semua industri modern. Teknologi ini tuh udah jadi tulang punggungnya. Mulai dari motor-motor dan pompa-pompa di pabrik, sampai ke jajaran robot canggih di pabrik perakitan mobil. Predictive maintenance inilah yang ngejaga semuanya tetap jalan lancar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan gak cuma di pabrik loh, dampaknya juga kerasa banget di sektor energi terbarukan. Coba deh bayangin gimana caranya kita mastiin ribuan turbin angin di tengah laut atau jutaan panel surya di gurun itu selalu kerja maksimal. Ini penting banget karena kalau kita ngomongin energi angin atau matahari, setiap komponen harus bisa diandalin supaya pasokan listrik kita tetap stabil. Kalau kita lihat gambaran besarnya, semua ini ngarah ke satu hal. Dunia industri yang nggak cuma lebih pintar dan efisien, tapi juga lebih ramah lingkungan atau sustainable. Ini adalah contoh nyata gimana teknologi bisa bantu kita jadi lebih bijak dalam menggunakan sumber daya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan yang menarik buat kita renungin. Kalau hari ini kita udah bisa memprediksi kapan mesin bakal rusak, kira-kira besok apa lagi ya yang bisa kita prediksi? Kemungkinannya kan seolah nggak ada batasnya. Makasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini.